Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama pagi hari ini kita siapkan setiap hati kita datang mengucap syukur. Saya percaya pagi hari ini Tuhan mau berikan sukacita yang baru, pengharapan yang baru, kekuatan yang baru buat setiap kita. Mari bersama-sama kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami datang mengucap syukur untuk semua yang Tuhan beri dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau memulai hari kami dengan hati yang baru, dengan sukacita dan rasa syukur kami. Terima kasih karena setiap hari kami mengalami kebaikan Tuhan. Terima kasih karena setiap hari kami mengalami kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami siapkan setiap hati kami datang menyembah. Kami mau bawa pujian kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini nyanyian hati kami, di doa kami, rasa syukur kami. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari kami bawa persembahan kami yang terbaik. Kami mengatur setiap persembahan kami Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kami mencari wajah Tuhan. Biar segala pujian hormat kami pagi. Terima kasih Yesus. Sungguh baik, sangat baik. Oh Tuhan, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sama-sama mari. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpin. Dengan hati yang bersyukur mari bersama pagi hari nyatakan, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Segala pujian syukur kami bagimu Yesus. Kami bawa korban syukur. Terima kasih buat kasih setiamu, buat pertolonganmu dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi nama Yesus. Terima kasih. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu
Sekali lagi sama-sama. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku tinggikan, Engkau yang kudus, penghormatan tertinggi bagi Allah. Tubuh jiwa roh, Amin Tuhan. Dalam pimpinanmu Tuhan, segala pujian dan syukur kami yang layak terima penghormatan tertinggi bagimu Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanya bagi Raja. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan bagimu Tuhan yang layak. Engkau kudus, nama Yesus, pengharapan hidupku hanya Kau Tuhan. Ini pujian hati kami bersama. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Sekali lagi bersama-sama mari nyatakan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah-Mu Bapa, karena itu Tuhan kami hari ini mau sungguh-sungguh mencari Engkau, mencari wajah-Mu sebelum kami memulai semua aktivitas kami. Biarlah kami mengerti akan kebenaran dan firman-Mu Tuhan. Berbicara bagi kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, kita bertemu kembali di Mezbah Syukur pagi ini. Karena itu ya saya percaya kita semua tentunya sehari demi sehari kita mau iman kita semakin kuat, semakin teguh dalam Tuhan. Dan kita boleh semakin hari semakin bersuka cita di dalam Dia. Baik saudara, hari ini firman Tuhan terambil dari Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21 mulai ya sampai ayat yang ke-24. Filipi pasal yang pertama ayat 21 sampai 24. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Saudara, firman ini ditulis oleh Rasul Paulus ya, ketika dia sedang berada dalam tekanan, himpitan, dia dipenjara karena nama Kristus. Dan dia berkata saudara, ya dia bilang bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita sering sekali mendengar ayat ini. Ya, hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Iya, orang yang ada dalam Kristus dia tidak takut lagi dengan kematian karena dia tahu bahwa kematian itu keuntungan di dalam Tuhan. Ya, kita percaya bahwa kematian bukanlah sesuatu hal yang menakutkan. Memang ya, ketika kita ditinggalkan orang-orang yang tercinta itu membawa kedukaan. Tetapi kita tidak boleh berduka berlama-lama karena kita percaya bahwa kematian adalah keuntungan bagi mereka yang dalam Kristus. Rasul Paulus sangat menyadari itu, karena itu dia tidak pernah takut, dia menderita, dia dianiaya, dia mengalami berbagai macam hal. Dia bisa berkata bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Ya, dia bilang ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ya, saya mencoba membayangkan seorang Rasul Paulus saudara. Dia sampai kepada dua pilihan. Ya, dia bingung mau pilih yang mana. Karena hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, tapi dia bilang kalau aku harus hidup itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bekerja memberi buah artinya menjadi ya alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Iya, dan Rasul Paulus berkata karena bagiku hidup adalah bekerja memberi buah, ya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu bagiku, ya berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, saudara, kita melihat di sini bahwa ya apa sih pemahaman kita tentang hidup ini? Kita semua tahu bahwa kematian itu adalah sesuatu yang bisa datang kapan saja dan itu adalah misteri Tuhan. Ya, dan kita nggak perlu terlalu memikirkan yang namanya kematian itu kapan, yang penting kita siap senantiasa. Tapi yang terpenting adalah kita memikirkan untuk apa kita hidup. Dan salah satu definisi hidup atau arti hidup bagi Rasul Paulus ya, menurut firman Tuhan dia berkata bahwa tetapi jika aku harus hidup di dunia ini itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, hari ini untuk apa kita hidup saudara? Untuk apa kita ada di dunia ini? Untuk apa kita diciptakan Tuhan? Untuk apa kita ya terlahir ke dunia ini? Ini adalah sebuah pertanyaan penting yang harus kita tanyakan selama kita diberi kesempatan hidup. Ya, karena satu saat kita akan mati dan kita sudah tidak ada kesempatan lagi. Dan hidup di sini artinya Rasul Paulus bilang ya berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, buah yang seperti apa saudara? Buahnya itu juga banyak macam ya. Ada buah yang manis, ada buah yang asam, ada buah yang enak dinikmati, bermanfaat, ada juga yang tidak.
Saya percaya kehidupan kita dalam Kristus itu adalah sebuah kehidupan yang kita ini harus berbuah. Tentunya buah yang manis yang bisa dinikmati oleh semua orang. Ya, dan Rasul Paulus bilang, aku mau bekerja untuk memberi buah. Mari kita mulai berbuah, saudara. Berbuah ya, dimulai dari rumah tangga kita. Sebagai seorang suami kita berbuah yang baik di tengah rumah tangga. Sebagai istri kita berbuah dalam keluarga. Sebagai anak-anak mari kita juga menghasilkan buah yang baik ya. Dimanapun kita berada biarlah kita ini bekerja memberi buah. Ayat ini dikatakan kalau aku hidup itu berarti bagiku bekerja mencari uang. Ya kita semua tentunya butuh uang. Tapi tujuan utama kita hidup adalah bekerja memberi buah. Ya, jika aku hidup, aku ini harus berarti bagiku itu adalah bekerja memberi buah. Ya, saya berdoa dan saya percaya kita semua tentu rindu untuk hidup kita ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya ada buah-buah yang manis ya. Satu persatu setiap hari buah yang kita hasilkan itu adalah buah yang bisa dinikmati oleh sesama kita dan juga bisa dinikmati oleh Tuhan. Ya, ketika kita berbuah yang manis, berbuah kebaikan, maka nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Makanya Rasul Paulus berkata, ya aku bingung karena itu jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Karena dua-duanya adalah sesuatu yang luar biasa mulia. Mati keuntungan, hidup menghasilkan buah. Ya, baru kali ini saya membaca di ayat ini saudara ada orang yang bingung pilih mana hidup atau mati. Ya, dan dia berkata begitu bukan hanya karena pergumulannya banyak. Ya kan, aduh saya banyak utang pengen mati aja bingung mau hidup atau mati. Tidak loh. Tapi Rasul Paulus berkata begitu didasari oleh sebuah kesadaran bahwa di dalam Kristus itu semua indah. Mati itu indah, hidup itu indah. Ya saya berdoa supaya kita juga semua punya cara pandang yang seperti itu. Bahwa kalau kita hidup kita memberi buah sehingga nanti ketika kita mati itu merupakan keuntungan bagi kita. Dan dia berkata bahwa aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Artinya dia pengen mati ya sama-sama dengan Kristus enak. Meninggalkan semua persoalan, meninggalkan semua masalah. Memang saudara orang itu kalau sudah mati sudah lupa semua, udah selesai semua. Teman saya ya suaminya meninggal dia bilang aduh Ibu Debbie ya ternyata benar ya orang kalau udah meninggal semua rencananya, semua cita-citanya, semua apapun yang dia tujuannya, keinginannya semua selesai. Ya sudah selesai. Ya, orang itu kalau sudah mati. Makanya selama kita diberi kesempatan hidup, mari kita berbuah. Rasul Paulus bilang, aku bingung pilih yang mana. Aku didesak dari dua pihak. Di satu sisi aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Tapi ya memang itu lebih baik bagiku ya. Tetapi lebih perlu juga untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Rasul Paulus bilang ya, tetapi ya egois kalau aku ini hanya mau pergi, mati, ketemu Tuhan. Karena yang terpenting lebih perlu itu aku masih tinggal di dunia ini karena aku harus memberitakan kebenaran dan Injil, aku harus melayani Tuhan. Saya berdoa saudara biar kita semua menyadari bahwa kita hidup di dunia ini untuk sebuah tujuan, yaitu kita menghasilkan buah dan tentunya buah yang baik dan kita melayani Tuhan. Saudara mari kita bertobat kalau selama ini kita menghasilkan buah yang asam, buah yang tidak dapat dinikmati oleh keluarga kita. Ya, suami yang rasanya di rumah itu hanya terus berantem marah, istri yang juga kadang kita sebagai istri juga menjadi batu sandungan, anak-anak juga menjadi batu sandungan. Mari kita bertobat. Yang namanya kematian itu tidak pernah kita tahu datangnya kapan. Tapi itu bukan hal penting untuk kita pikirkan kapan kita mati. Yang terpenting adalah kita pikirkan selama aku hidup ini apa yang aku bisa perbuat bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Saya berdoa kita memulai dari hal-hal yang sederhana. Kita hidup menjadi berkat bagi suami, istri, anak-anak. Jangan ada kepahitan, jangan ada dosa. Kita buang semua yang tidak berkenan supaya hidup kita ini dapat menjadi buah. Saudara yang bekerja di kantor, bekerjalah dengan sekuat tenaga, dengan baik supaya hidup menjadi teladan dan engkau menghasilkan buah bagi Kristus. Orang yang melihat hidup kita akan berkata luar biasa ya, memang Tuhannya itu hidup di dalam dia. Mari saudara kita akan renungkan firman ini dan kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh hidup seturut firman Tuhan.
Biar kami boleh hidup menghasilkan buah-buah kebenaran, agar hidup kami berdampak bagi nama Tuhan. Agar hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Karena itu kami mau terus menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Mari saudara, kita mau katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini sebagai doa dan komitmen kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Katakan, Kau bersamaku Tuhan, bersamaku di dalamku Tuhan. Amin. Jadi bukti kebesaran. Lebih lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadikan kami bukti bagi kebesaran-Mu, ya Tuhan. Jadikan hidup kami Tuhan menjadi bukti kemuliaan Tuhan bagi hidup kami, bagi dunia ini Bapa. Karena itu biarlah selama kami hidup di dunia ini, kami diberi kesempatan oleh Tuhan. Biar kami boleh hidup menghasilkan buah-buah kebenaran. Kami bekerja untuk memberi buah. Kami bekerja untuk menjadi berkat Tuhan. Karena itu hamba berdoa apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu hari ini, biar itu selalu ada dalam perkenanan Tuhan. Sehingga mereka boleh menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup mereka Tuhan. Ajar kami tahu akan arti hidup kami. Bahwa hidup artinya bekerja memberi buah. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang hari ini sekolah, kuliah, bekerja, baik ibu-ibu rumah tangga yang ada di rumah. Penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kami. Bawa kami Tuhan untuk sungguh-sungguh hidup dalam perkenanan Tuhan. Sungguh-sungguh hidup melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Dalam rumah tangga, keluarga, apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat itu berhasil untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Berkati Tuhan setiap mereka juga yang sakit, yang mengalami persoalan dan berat, Engkau menjadi jawaban. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap mereka Bapa yang hari-hari ini merindukan jawaban doa. Biar Tuhan sungguh-sungguh menjadi jawaban bagi setiap kami. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami, berkati kota kami, apapun Tuhan di atas bangsa ini Tuhan yang pegang kendali. Hamba juga berdoa untuk setiap mereka yang berulang tahun hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Kami hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Buka hati dan tangan-Mu saudara. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Pegang tanganku, Kau
sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku